Dah, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Negara ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang mana yang pertama ada Taufik Rifai Simanjuntak, yang kedua Muhammad Khairul Anam, yang ketiga ada Muhammad Ilham Arfandi, dan saya sendiri ada Syarif Ansarullah, Ananda Mardatila, dan Aulia Maulida. Mungkin perkenalan sampai situ saja. Selanjutnya, materi pertama mengenai negara kesatuan yang akan disampaikan oleh Saudari Ananda Mardatila. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit memberikan pemaparan mengenai negara kesatuan. Negara kesatuan dapat dikatakan sebagai negara unitaris. Melihat dari segi susunannya, negara kesatuan disebut demikian karena susunan sebuah negara yang bersifat tunggal, yakni maksudnya sebuah negara hanya terdiri dari satu negara saja. Negara kesatuan hanya memiliki satu kepala negara dan satu lembaga legislatif untuk seluruh kawasannya. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni segala urusan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah setempat tidak mempunyai hak penuh untuk mengurus daerahnya. Otoritas yang dimiliki pemerintah daerah hanya sebagai roda penggerak atas perintah dari pemerintah pusat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ananda Mardatila yang sudah menyampaikan materi dengan cukup baik. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri negara kesatuan yang akan disampaikan oleh Saudara Ilham Arfandi. Kepada Saudara Ilham dipersilakan. Ya, saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu masing-masing negara kesatuan di dunia hanya memiliki satu bendera dan satu undang-undang dasar sebagai dasar hukumnya. Nah, yang kedua, negara kesatuan hanya mempunyai satu pemerintah pusat dengan beberapa daerah kekuasaan di bawahnya. Terus yang ketiga, dalam pemerintahan negara, kesatuan hanya memiliki satu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham Arfandi yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Materi selanjutnya mengenai negara federal yang akan disampaikan oleh Saudara Rifai Simanjuntak. Kepada Saudara Rifai dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator ya telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Jadi negara federal itu kebalikan dari negara kesatuan. Jadi negara federal atau negara federasi atau negara serikat berasal dari kata Latin feodus yang artinya perjanjian atau persetujuan dan ada yang menyebutnya dengan arti liga. Nah, negara federasi atau serikat itu juga merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah berstatus negara ataupun yang belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik. Berbagai tuntutan perubahan sebuah bentuk negara itu setelah habisnya masa Orde Baru kemudian diganti dengan negara kesatuan menjadi negara federal. Itu menurut Buyono Nasution disebabkan berubahnya sesuatu dari keadaan aslinya. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufik Rifai Simanjuntak. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri negara federal yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Khairul Anam. Kepada Khairul Anam dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri negara federal. Menurut David Solomon ada tiga ciri-cirinya. Yang pertama, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atas nama negara bagian untuk melakukan diplomasi dengan negara lain. Lalu yang kedua, pemerintah dibagi menjadi pemerintah pusat dan sejumlah pemerintahan di negara bagian. Lalu yang ketiga, kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian diatur sedemikian rupa dan berpengaruh bagi warga negara. Lanjut ke slide berikutnya. Perbedaan negara serikat dengan perserikatan negara menurut George Delinet. Eh, Negara serikat dengan perserikatan negara mempunyai perbedaan yang prinsipil. Menurut George Delinet, perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara dilihat dari letak kedaulatannya. Di negara serikat, ukuran yang dipakai adalah di mana letak kedaulatan tersebut. Apabila kedaulatan negara terletak pada federasi, maka negaranya disebut sebagai negara serikat atau Bundestag. Namun sebaliknya, apabila kedaulatan negara tersebut terletak pada negara-negara bagian, maka negara yang demikian tersebut
disebut sebagai perserikatan negara atau Staatenbond. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Khairul Anam yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Materi selanjutnya, materi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia Maulida. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah United Nations adalah organisatoris pemerintahan internasional antar negara di dunia yang didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Namun sidang umum PBB yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Saat ini jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah 193 negara dan memiliki perwakilan setara dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia Maulida yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Selanjutnya materi mengenai perangkat PBB yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perangkat PBB meliputi ada 7 macam. Yang pertama, Majelis Umum PBB. Yang kedua, Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, Sekretariat PBB. Yang keempat, ada Sekretaris Jenderal PBB. Yang kelima, Mahkamah Internasional. Yang keenam, Dewan Ekonomi dan Sosial. Dan yang terakhir ada Badan Spesifik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.